Halo, ini dari pojokhukum.id. Misi kami itu sebetulnya simpel aja. Kita pengen bikin hukum jadi temen kamu, bukan sesuatu yang nakutin. Sering banget kan kita baru soal hukum pas sudah ada masalah. Padahal kalau kita tahu hak kita dari awal, itu bisa jadi tameng paling utama loh. Nah, di Seri Hak Kamu kali ini, kita bakal ngobrolin sesuatu yang jujur aja, sering bikin kepala berasap. Ditagih utang. Tapi, yang jadi masalah itu seringnya bukan soal utangnya loh, tapi cara nagihnya itu loh, yang kadang-kadang, wah, keterlaluan banget. Coba deh bayangin situasinya, atau mungkin ini relate banget sama kamu. Kamu lagi punya cicilan, tiba-tiba telepon bunyi terus-terusan, gak berhenti. Dapat tekanan, diintimidasi, bahkan sampai didatengin langsung sama debt collector. Dan yang paling parah nih, kendaraan kamu, motor atau mobil, main ditarik paksa aja gitu di tengah jalan, tanpa surat, tanpa apa-apa. Wah, rasanya nggak berdaya banget kan? Tapi tenang dulu, di tengah tekanan kayak gitu, hukum itu sebetulnya ada buat melindungi kamu loh. Apapun status utang kamu, kamu itu punya hak. Yuk kita bedah bareng-bareng 3 hak utama yang wajib banget kamu tahu. Oke, hak yang pertama. Ini yang paling-paling dasar. Kamu berhak ditagih secara manusiawi. Maksudnya gimana? Ya artinya proses nagih itu nggak boleh pakai ancaman, hinaan, atau tekanan mental dalam bentuk apapun. Punya utang itu bukan berarti kamu kehilangan hak buat diperlakukan dengan hormat. Catat itu. Yang kedua, soal informasi yang jelas. Kamu itu berhak tahu segalanya. Total utangnya berapa, rincian dendanya apa aja, dasar hukum penagihannya apa, semuanya harus jelas. Dan yang paling penting, tertulis. Jadi nggak ada lagi tuh cerita pokoknya bayar sekian. Nggak bisa gitu. Nah, ini dia nih, poin yang paling krusial dan sering banget jadi masalah di lapangan. Hak atas barang jaminan kamu. Motor atau mobil kamu itu sama sekali nggak boleh ditarik atau dirampas gitu aja di tengah jalan. Proses penarikan jaminan itu ada aturannya. Harus ikut prosedur hukum yang resmi, bukan pakai cara-cara premanisme. Dan ini semua bukan omong kosong ya. Semua hak yang tadi kita bahas, itu ada payung hukumnya yang kuat. Ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang jelas-jelas melarang cara nagih yang merugikan. Ada juga peraturan OJK yang mewajibkan penagih itu harus beretika dan punya lisensi. Bahkan putusan Mahkamah Konstitusi juga udah menegaskan, stop tarik paksa kendaraan di jalan. Oke, sekarang kamu udah tahu nih hak-haknya apa aja. Tapi tahu doang nggak cukup kan? Ilmu tanpa aksi itu percuma. Terus, apa dong yang harus dilakuin pas kamu berhadapan langsung sama situasi ini? Yuk, kita lihat langkah-langkah cerdas buat melindungi diri. Ini dia checklistnya, bisa kamu jadiin pegangan. Nomor 1, amankan semua bukti. Simpen chatnya, rekam percakapannya kalau perlu, dan jangan lupa catat identitas si penagih. Kedua, selalu minta rincian tagihan secara tertulis dan resmi, jangan mau cuma diomongin doang. Ketiga, tolak dengan tegas penarikan kendaraan kalau nggak ada surat putusan pengadilan yang sah. Dan yang terakhir, kalau udah ada unsur paksaan atau ancaman, jangan ragu. Langsung laporkan ke pihak leasing, OJK, atau bahkan ke polisi. Nah, ini kalimat andalannya. Hafalin baik-baik ya. Kalau kamu lagi ditekan, tarik napas dan bilang dengan tenang tapi tegas, mohon penagihan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Saya minta rincian utang secara tertulis, dan saya menolak segala bentuk penarikan kendaraan tanpa ada dasar hukum yang sah. Kalimat ini bukan sekedar kata-kata loh. Ini adalah pernyataan sikap yang nunjukin kalau kamu paham aturan mainnya. Oke, sebelum kita tutup, ada satu pesan terakhir yang penting banget. Ini intisari dari semua yang kita bahas barusan. Sesuatu yang perlu banget kita tanamkan di kepala. Ingat ya, punya tunggakan pembayaran itu bukan berarti kamu kehilangan martabat dan semua hak hukummu. Sama sekali bukan. Kamu tetap manusia, kamu tetap warga negara yang dilindungi sama undang-undang. Oh ya, dan tentu saja, perlu diingat ya, konten ini tujuannya untuk edukasi umum, bukan sebagai nasihat hukum spesifik untuk kasus kamu. Sekarang, giliran kamu nih. Pernah nggak ngalamin hal yang kayak gini? Coba deh, share pengalaman kamu di kolom komentar, biar kita semua bisa saling belajar. Dan jangan lupa, simpan konten ini ya. Anggap aja ini semacam P3K hukum buat kamu pas lagi butuh. Kalau ragu, cek hukumnya.